Halo saudara sekalian, di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam Sandi Sularso Law Channel. Di mana dalam channel ini akan membahas masalah-masalah hukum, baik masalah politik, baik masalah sosial yang lain. Kali ini saya akan menyampaikan masalah-masalah yang update pada akhir-akhir ini, yaitu mengenai masalah pertanahan. Saudara sekalian, pasti beberapa di antara saudara mengikuti masalah kasus pertanahan yang terjadi di wilayah Bogor, ya, yaitu kasus pertanahan antara PT Sentul dan Rocky Gerung, ya, di mana dari masalah-masalah pertanahan tersebut saya mengamati ada beberapa hal yang perlu dicermati untuk menyelesaikan kasus pertanahan tersebut, baik PT Sentul, baik itu dari Rocky Gerung maupun dari masyarakat yang telah menguasai tanah, yang dimana PT Sentul itu menganggap itu tanah yang dikuasai menurut HGB yang dipunyai, tapi masyarakat menunjukkan bahwa dia juga punya bukti, kemudian Rocky Gerung punya bukti. Nah, bukti-bukti tersebut tiga pihak ini mana yang benar, mana yang kurang benar atau tidak menurut aturan-aturan yuridis dalam penguasaan tanah tersebut. Ini perlu diselesaikan secara baik dalam negara kita. Masalah pertanahan memang sangat pelik, ya, masalah pelik, karena dalam praktek tentang kepemilikan tanah, tentang penguasaan tanah ini dalam proses pertanahan ini kadangkala tidak melalui prosedur hukum yang benar, ya. Ini perlu akan saya bahas pada kali ini. Yang namanya tanah, ya, kepemilikan atau penguasaan tanah pasti ada sejarahnya, ya, pasti ada riwayat kepemilikannya, ya. Itu yang namanya tanah. Tidak bisa semuanya itu tiba-tiba menguasai atau memiliki. Pasti ada bukti-bukti sejarah. Dia mendapat dari siapa, orang yang mengalihkan itu dapat dari siapa, kemudian sebelumnya dapat dari siapa, berdasarkan peralihan atau jual beli, hibah, tukar menukar, pinjam meminjam dan sebagainya. Semua pasti ada buktinya. Ini masalah pertanahan. Lanjutnya, dalam masalah pertanahan ini, untuk mengupas permasalahan yang timbul, ya, ini perlu, ya, kedua belah pihak, atau dalam hal ini saya mengatakan tiga pihak, antara PT Sentul, Rocky Gerung, dan masyarakat. Dalam hal ini Pemda Bogor, kemudian yang berhubungan dengan masalah pertanahan adalah kantor BPN, ya, kantor BPN di Bogor. Dalam hal ini harus mengetahui, memantau perjalanan dari kasus tersebut untuk menyelesaikan. Kalau itu BPN harus memanggil kalau terjadi permasalahan pertanahan, dan para pihak tersebut harus koordinasi dengan BPN, karena ini masalah tanah, harus koordinasi dengan BPN. Kalau itu izin membangun dan sebagainya tanah tersebut, koordinasi dengan Pemda. Nah, ini perlu ada beberapa pihak yang perlu dihubungi, ya. Tidak bisa
langsung membuat somasi tanpa koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, dalam hal-hal yang dikemukakan PT Sentul CT atau Sentul CT, PT Sentul CT ini dalam kasus pertanahan tersebut, PT Sentul mengetahui tanahnya dianggap dikuasai oleh Rocky Gerung dan masyarakat. PT Sentul memberikan somasi, somasi kepada para pihak yang menempati menurut PT Sentul adalah tanah yang dimiliki oleh PT Sentul. Nah, ini yang perlu dijelaskan dalam pembuktian nanti. Ya. Apakah bukti-bukti yang punyai PT Sentul? Apakah bukti-bukti yang dipunyai oleh Rocky Gerung? Apakah bukti-bukti yang dipunyai masyarakat? Ini harus diselesaikan secara baik konflik pertanahan di Indonesia. Jangan sampai terjadi kerawanan-kerawanan sosial di masyarakat setempat hingga menimbulkan penyelesaian di luar jalur hukum yang semestinya. Jangan sampai terjadi konflik, tidak hanya konflik masalah penguasaan tanah, bisa konflik fisik dan sebagainya. Jangan sampai terjadi. Saatnya Indonesia menyelesaikan tanah tidak perlu dengan kekerasan, harus diselesaikan secara musyawarah mufakat. Selanjutnya, PT Sentul ini dalam somasi kepada masyarakat yang telah menguasai kurang lebih 8 hektar. Kemudian Rocky Gerung 800 meter persegi. Ini telah diberi somasi oleh PT Sentul. Kemudian dari pihak Rocky Gerung mengadakan suatu perlawanan. Perlawanan juga warga masyarakat mengajukan perlawanan kepada PT Sentul. Nah, perlawanan ini harus secara yudis bidang pertanahan. PT Sentul juga harus dalam somasi itu perlu nanti duduk secara bersama 3 pihak di BPN. Bahkan di sini juga bisa dihadiri oleh Pemda setempat. BPN memanggil para pihak, dalam hal ini PT Sentul, kemudian Rocky Gerung dan masyarakat di BPN untuk diadakan musyawarah mufakat, diadakan mediasi, duduk permasalahannya apa. Ketiga pihak itu harus menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki. Kemudian bukti-bukti itu yang akan diteliti oleh BPN. Apakah bukti-bukti itu benar dan valid atau tidak? Nah, ini nanti akan memberikan solusi penyelesaian secara baik. Apabila solusi oleh BPN tidak bisa diterima dengan bukti-bukti yang ada, ini bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Kalau diselesaikan musyawarah mufakat secara mediasi di BPN tidak bisa, maka silahkan untuk menempuh jalur hukum. Ini dalam hal ini bisa melalui secara keperdataan, Kalau itu keputusan tun melalui pengadilan tata usaha negara. Dalam kasus ini yang perlu diamati adalah sejarah kepemilikan tanah. PT Sentul itu dulu mendapatkan tanah tersebut, yaitu HGB, hak guna bangunan. Dulu dia katanya beli dari PT Perkebunan, PT Perkebunan yang sekarang menjadi PT PN nomor 7, PT PN 7, Peralihan hak dari PT Perkebunan. Dulu tanah itu adalah tanah HGU, hak guna usaha.
di mana hak guna usaha ini tidak bisa dijadikan hak milik. Ya, tidak bisa dijadikan hak milik oleh yang mengalih pengelolaan tanah HGU tersebut. Nah, PT Sentul beli dari PT PN atau pengalian hak guna usaha. Kalau data-data yang ada, PT Sentul menunjukkan dia mengalihkan hak dari PT Perkebunan itu tahun 1994. Ya, 1994. Berarti masih HGU. Nah, 1994. Misalnya PT Perkebunan itu sudah menguasai berapa tahun HGU itu? Karena HGU itu jangka waktunya adalah 25 tahun, bisa lebih sampai 30 tahun dengan perjanjian khusus, ya. Ini 25 tahun. Misalnya PT Perkebunan telah menguasai, kalau itu tahun 94 misalnya, lebih dari 25 tahun sesuai dengan bukti-bukti, maka PT Perkebunan kalau itu jangka waktunya 25 tahun harus memperpanjang HGU tersebut. Kalau itu belum selesai, misalnya kurang 5 tahun, dialihkan kepada pihak ketiga, dalam hal ini PT Sentul. Berarti kalau itu kurang 5 tahun itu HGU-nya habis perizinan pengelolaan hak guna usaha, maka kalau itu dialihkan kepada PT Sentul, maka PT Sentul masih punya waktu 5 tahun dalam mengelola HGU tersebut. Ya, harus diperpanjang. Tetapi yang jadi masalah ini adalah bahwa PT Sentul mengatakan dia beli tahun 1994. Kalau dia mengurus HGB, misalnya saja 1 tahun mendapatkan hak guna bangunan, tahun 1994 sampai perpanjangan HGB itu kan jangka waktunya 20 tahun. Berarti 94 tambah 20 tahun, 2004 harus diperpanjang HGB PT Sentul. Ya, harus diperpanjang. Kalau itu belum diperpanjang, berarti telah hak guna bangunan habis. Berarti tanah tersebut harus kembali kepada negara. Harus kembali kepada negara. Berarti tanah itu dikuasai baik secara fisik tanah maupun di atasnya, negara harus mengambil alih. Dalam hal ini, kalau itu ada bangunan, ya bolehlah itu tanaman bisa nanti perhitungan secara musyawarah mufakat. Tetapi kalau tidak diperpanjang, maka hak penguasaan kembali pada negara. Kembali kepada negara. Kalau kita melihat, ya, saudara Rocky Gerung membeli tanah, katanya membeli, ya, membeli tanah. Kalau itu tanah negara tidak bisa dijual belikan. Tanah negara dalam hal ini tanah garapan, tidak bisa dijual belikan. Yang bisa hanya peralihan hak tanah garapan. Itu tidak bisa dilakukan di notaris, harus lurah setempat yang membuat peralihan tanah garapan. Ya, lurah setempat. Kalau itu di luar tanah garapan, bisa di notaris. Misalnya hak milik, HGB, tanah hiasan, nah,
dan lain-lain. Di sini hak pribadi ya, bukan hak publik. Itu bisa dilakukan di notaris. Tapi ini tanah garapan menurut pengakuan dari bukti-bukti yang disampaikan Rocky Gerung di sini adalah tanah garapan. Nah, kalau tanah garapan, logikanya Rocky Gerung beli tahun 2004 lebih. Dalam hal ini pengakuannya Rocky Gerung yaitu setelah, kalau saya hitung tadi adalah setelah habis waktu, yaitu perpanjangan HGB ya, perpanjangan HGB oleh PT Sentul ya. Kalau ini Rocky Gerung telah beli dari Andi Junaidi ya, Andi Junaidi itu tahun 2000, misalnya tahun 2004, berarti tahun 2004 ya, itu bersamaan habisnya dari perpanjangan HGB PT Sentul. Kalau itu lebih dari misalnya lebih dari 2024, bukti-buktinya misalnya tahun 2005, maka HGB PT Sentul sudah habis. Nah, berarti itu menjadi tanah negara. Tapi yang mengalihkan tanah garapan kepada Rocky Gerung baru menguasai misalnya 2 tahun. Nah, sesuai dengan PT, maksud saya sesuai dengan keputusan pemerintah ya, dalam hal ini PP ya, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 maksud saya, tentang pendaftaran tanah. Siapa yang menguasai tanah negara atau menggarap tanah negara selama 20 tahun berturut-turut, maka dia berhak mengajukan hak milik. Itu kalau masyarakat menguasai tanah negara selama 20 tahun berturut-turut bisa mengajukan hak milik ke BPN. Nah, ini permasalahannya. Jadi, apakah PT Sentul sudah memperpanjang HGB-nya yang telah habis atau tidak memperpanjang? Kalau tidak memperpanjang, maka negara menguasai kembali. PT Sentul tidak punya hak untuk mempunyai hak guna bangunan lagi, kembali pada negara. Nah, tanahnya yang menguasai. Ya. Begitu juga warga masyarakat yang menguasai tanah tersebut, banyak yang untuk pinggir jalan, untuk kafe-kafe, ya, kemudian yang untuk pertanian, ya. Ini perlu diteliti. Tanah mereka tanah garapan, ya. Apakah itu tanah adat ataukah tanah garapan seperti Rocky Gerung yang membeli, membeli atau dalam hal ini bukan membeli tanah negara, mengalihkan, telah dia memperoleh atau meneruskan hak garapan tanah, ya, mengalihkan tanah garapan, ya, sejak tahun berapa? Karena PP 24 tadi 20 tahun menguasai bisa diajukan hak milik. Kuncinya di sini, apabila PT Sentul itu tidak memperpanjang, maka Rocky Gerung dan masyarakat berhak untuk mengajukan hak milik. Kalau itu peralihan garapan dari dia mendapatkan penguasaan tanah garapan tersebut dari siapa? Ya, ada bukti-buktinya misalnya. Apalagi kalau itu PT Sentul tidak memperpanjang, maka habis hak PT Sentul. Kemudian apabila PT Sentul mendapatkan
peralihan hak guna usaha, ya, peralihan hak guna usaha, prosedurnya ini perlu diteliti, ya, perlu diteliti. Mungkin saja waktu itu tahun 1994, sudah lama, ya, ini bisa dilihat yang namanya PT Perkebunan yang menguasai HGU dialihkan kepada pihak ketiga tidak mudah. Harus ada rapat pemegang saham RUPS PT tersebut. Kemudian harus ada izin dari Menteri BUMN. Harus ada izin dari Menteri Keuangan. Kemudian DPR yang mengawasi aset-aset daripada negara. Kalau ini prosesnya benar, tetapi tidak bisa jadikan hak milik maksimal HGB, hanya bangunan-bangunan di atas tanah tersebut bisa, tetapi dijadikan hak milik tidak bisa, karena ini tanah negara dari HGU, ya, hak guna usaha. Seandainya itu terjadi, maka harus ada perjanjian pembagian keuntungan, karena tidak dijadikan hak milik, keuntungan antara pengelola HGU, antara yang punya hak guna bangunan, misalnya jadi real estate dan sebagainya. Negara harus mendapat bagian, karena itu tanah negara, ya. Yang mengelola hanya bangunan saja. Ini perlu ada pembagian, sharing profit kepada negara, menurut saya. Misalnya 60-40, negara 40, yang 60 pengelola. Ini harus dirubah konsep tentang pengelolaan hak guna usaha yang dialihkan HGB, misalnya di kota-kota besar, dari pertanian sudah tidak cocok, tidak profit lagi. Maka lebih baik jadikan real estate misalnya, keuntungannya lebih besar. Nah, dalam hal ini negara jangan ditinggal. Negara harus hadir dalam penyelesaian kasus-kasus tanah seperti Sentul CT dengan Rocky Gerung dan warga masyarakat. Nah, Pemda Bogor dan BPN. Negara yang diwakili oleh Jaksa Agung, dalam ini Kejaksaan Agung melalui Datun, ya. Aset negara harus dilacak. Seandainya ada proses-proses yang tidak benar, Datun harus bertindak atas nama negara. Jadi di sini perlu penyelesaian secara teliti tentang arsip-arsip kepemilikan ketiga pihak tersebut dan perkembangannya dalam wilayah-wilayah Jabodetabek. Ini sekarang pertanian sudah berkurang menjadi lahan-lahan industri dan perumahan. Ya, ini yang profit. Tetapi kalau itu tanah bekas HGU, HGB, tidak bisa negara ditinggal. Harus ada perjanjian khusus menurut saya. Misalnya 60 dan 40%. 60 pengelola, 40 negara harus setor. Nah, ini negara hadir. Negara adalah yang menguasai. Menguasai bukan untuk perorangan atau kelompok, tapi untuk kesejahteraan. Menguasai untuk publik. Coba saudara baca pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 di situ. Negara menguasai tanah-tanah, ya, untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Jadi di sini perlu BPN dengan Kejaksaan Agung melalui Datun, kemudian Pemda setempat, Rocky Gerung, dan warga masyarakat duduk bersama. Siapa yang benar? Siapa yang kurang benar? Atau proses kepemilikan yang tidak benar? Ya.
diselesaikan secara mediasi, win-win solution. Tetapi menurut saya di sini perlu negara menguasai untuk kesejahteraan rakyat jangan sampai ditinggal. Perlu dibuka konsep tadi profit sharing terhadap tanah bekas pakai maupun tanah dari HGU, karena perkembangan negara Indonesia adalah di dekat-dekat kota besar nilai-nilai tanah jadi sangat tinggi, profit sangat, nilainya sangat tinggi, sangat menguntungkan. Tetapi negara jangan ditinggal, negara harus hadir, dirubah konsepnya kalau dialihkan pada pihak ketiga, profit sharing menurut saya. Jadi masalah pertanahan ini sangat kompleks. Saya mengusulkan negara hadir melalui Kejaksaan Agung, yaitu melalui Datun untuk menuntut hak penguasaan tanah kembali seandainya proses-proses tersebut memang tidak melalui proses yang benar. Misalnya kalau benar ya tidak bisa, tapi kalau tidak benar negara harus hadir. Seandainya benar pun konsep profit sharing dengan negara harus diwujudkan kembali. Tidak bisa keuntungan begitu saja dialihkan, negara yang menguasai untuk bertujuan untuk mensejahterakan rakyat tidak mendapatkan keuntungan yang sangat besar itu. Harus konsepnya dibikin suatu perjanjian. Nah, ini perlu konsep-konsep baru ini perlu duduk bersama untuk menyelesaikan, jangan sampai terjadi konflik. Negara kita adalah negara yang sejahtera. Ya. Selesaikan secara musyawarah mufakat demi kesejahteraan bangsa dan negara. Demikian saudara sekalian, untuk saudara-saudara sekalian mungkin ada masukan, kami akan terima, kita bisa diskusi ya masalah penyelesaian tanah seperti yang saya kemukakan ini, yaitu kasus di Jawa Barat dalam hal ini di PT Sentul dan Rocky Gerung dan masyarakat di wilayah Bogor. Mudah-mudahan dapat diselesaikan secara baik. Amin. Terima kasih. Thank you semuanya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.